Ya, halo, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan latihan asas IPA kelas 8 ya. Yang kemarin di part 1 kita sampai di nomor 11. Yuk kita lanjutkan ke yang nomor 12 dan lain-lain. Dan sebelumnya minta maaf untuk yang part 1 itu banyak yang agak kepotong ya. Jadi kalian bisa atasi dengan cara balik beberapa detik, baca dulu soalnya, baru dibahas atau dilihat pembahasannya. Yuk kita ke nomor 12. Di sini kita punya sebuah benda yang beratnya 120 Newton, diangkat dengan menggunakan katrol atau tepatnya ini takal ya. Takal seperti pada gambar di bawah ini. Maka KM-nya adalah jumlah bagian tali yang aktif menopang. 1, 2, 3. KM-nya 3. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Tentu saja F sama dengan W dibagi KM. Berarti 120 Newton dibagi 3, yaitu 40 Newton. Nomor 13. Seorang pekerja membawa gerobak roda 1 dengan pasir yang masa totalnya 30 kg melewati sebuah bidang miring. Jika masa pekerja bisa diabaikan, berapa gaya kuasa untuk menaikkan gerobak tersebut? Di sini, ini kita cari beratnya dulu ya, masa kali gravitasi. Berarti 30 kg kalikan percepatan gravitasi 10 ya, meter per second kuadrat. Berarti 300 Newton. Sementara panjang bidang miring, keuntungan mekanis bidang miring adalah S itu yang ini loh ya. Panjang bidang miring dibagi H itu yang ini. Nah, di sini berarti ini diubah dulu ya, dikali 100. Maksudnya meter ke cm tuh dikali 100 gitu ya. 2,4 meter ke cm turun 2 berarti kali 100, yaitu 240 cm. Berarti 240 cm dibagi dengan 80 cm, ketemunya adalah 3. Sedangkan F sama dengan tadi, W dibagi KM sama dengan 300 Newton dibagi 3, yaitu 100 Newton. Berikan dua contoh peralatan yang menggunakan prinsip tuas kelas 2. Prinsip tuas kelas 2 itu beban di antara tumpu dan kuasa ya. Beban di antara tumpu dan kuasa. Berarti yang kayak gini itu yang pertama pemecah itu loh, pemecah cangkang kepiting, pemecah cangkang kepiting. Terus yang kedua paling gampang ya pembuka botol. Oke. Salah satu contoh tuas yang 15, salah satu contoh jenis tuas yang titik kuasanya terletak di antara tumpu dan beban. Yaitu tumpu, beban, tengahnya kuasa. Oh ya, ini tadi yang tuas 2. Ini ciri dari tuas 3. Apa yang kamu ketahui tentang tuas jenis ini? Contohnya aja lah ya. Tuas kelas 3 ini sebenarnya tuas yang cukup rugi ya, karena lengan kuasanya itu pendek dibanding lengan bebannya. Nah, kalau gitu kita ngomongin contohnya aja. Alat pancing. Yang kedua pinset. Nah, kalau bingung pinset itu apa, itu loh yang buat jepitin, mirip dengan yang buat jepitin makanan kalau kamu ke toko kue atau ke toko roti gitu ya. 16. Titik beban dan titik kuasa sebuah tuas terpisah sejauh 1 meter. Jika tuas digunakan untuk menggeserkan sebuah batu yang beratnya 40 Newton, jika jarak batu dari penumpu, gambar dulu lah, lebih gampang ya. Ini tumpu, jarak batu, ini batu lah ya. Batu ke penumpu 20 cm. Anggap aja kuasanya di sini. Terpisah sejauh 1 meter. 1 meter tuh kan yang lain senti, kita pakai senti karena di sini tuh perbandingan, jadi yang penting satuannya sama. Kalau dari ujung sini sampai ujung sini 100, ya ingat ujung beban sampai ujung kuasa 100, berarti ini adalah 80. 100 kurangi 20. Kenapa? Karena
dari titik beban ke kuasa 100. Di sini udah ada 20, pasti sininya 80 gitu ya. Keuntungan mekanis doang yang ditanya. Wah, ya udah deh. Berarti lengan kuasa dibagi lengan beban. 80 cm dibagi 20 cm. Ketemunya 4. Oke, berikutnya. Sebuah balok seberat 40 Newton diletakkan dengan 3 posisi yang berbeda kayak gini. Hitung tekanan terbesar. Udah, tekanan terbesar itu didapat saat luas bidang sentuh terkecil. Yang mana? Udah pasti yang ini. Kenapa? Bawahnya paling kecil tuh, bawahnya. Karena di bawahnya itu 10 cm dikalikan 5 cm. Kalau yang lain berapa? Ini 20/10, ini 20/5. Ini paling kecil. Sehingga luas adalah panjang kali lebar, berarti 10 cm dikalikan 5 cm, yaitu 50 cm persegi. Atau kalau mau kan di tekanan tuh harus SI ya. Jadi kita cm ke meter tuh naik 2, naik 2 harusnya dibagi 100, tapi karena ada perseginya dibaginya 10.000. Karena ada persegi ini loh. Coret. Berarti 5/1000 ya. Yuk kita hitung. Tekanan adalah gaya dibagi luas. Kalau di sini gayanya yang ada cuman gaya berat, ya berat dibagi luas. 40 Newton dibagi 5/1000 meter persegi. Yaudah dibalik ya. Kali 1000 per 5. 40 bagi 5 8. Berarti 8.000 Pascal. Oke. Nomor 18. Menurut konsep tekanan zat padat, semakin besar berat benda, maka berarti gaya itu ya. Ya, semakin besar tekanannya juga gitu. Kok bisa? Kan P itu sama dengan F per A ya. Dia sebanding dengan force atau gaya atau berat, kalau memang adanya gaya berat, tapi berbanding terbalik dengan luasan. Dan semakin besar luas bidang sentuh, A-nya makin besar, maka semakin kecil tekanannya. Oke. Seorang penyelam profesional berada dalam kedalaman 10 meter dan bertahan dalam air selama 4 menit. Jika gravitasinya 10 biasa, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan penyelam pada kedalaman tersebut adalah, ini di laut ya. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenisnya air laut segini, kalikan gravitasinya dan kedalamannya. Waktu nggak masuk ya. Ya udah, berarti 103, ada nolnya 3. Kalau pilihannya nggak ada, jadiin kilopascal aja. Nomor 20. Sebuah beban bermasa 120 kg diangkat di atas pompa hidrolik jika luas penambang kecil 10 cm persegi, luas penambang besarnya 40 cm persegi, maka gayanya untuk mengangkat beban gini. Itu yang pipa U, tapi yang berat sebelah itu ya, gede sebelah. Ada luas penambang kecil, ada luas penambang besar. Yang kecil kita sebut sebagai A1. Itu yang kecil aja 10 cm persegi. Sedangkan yang luasnya besar A2 itu yang 40 cm persegi. Nah, ada beban mau diangkat, berarti ini di sini bebannya. Nah, ini kita butuhnya gaya ya, gaya berat. Berarti kalau ada massa, berat adalah massa dikalikan gravitasi, yaitu 1200 Newton. Nah, ini berarti ini anggap aja W lah ya. Atau F2 boleh. F2 aja. Nah,
F2 sama dengan 1200 Newton merupakan gaya berat. Maka F1 per A1 ini intinya mah gini ya. Dengan gaya kecil dia bisa memindahkan beban yang jauh lebih besar atau lebih berat gitu ya. Jadi F kecil dibagi A kecil sama dengan F besar dibagi luas penampang yang besar. Masukin angkanya, F1 yang dicari A1-nya 10 cm persegi sama dengan 1200 Newton dibagi 40 cm persegi. Ini bisa coret karena posisinya sama. F1-nya, ini mau dibagi dulu boleh ya. 0-nya dicoret. Berarti F1 sama dengan 120 bagi 4 itu 30 ya. 30, 10-nya ke sana, dikali 10 sama dengan 300 Newton. Oke, ini masih ada sedikit latihan fisika di bawah, kita lanjut aja nanggung ya. Yang ini biologinya nantilah ya di video berikutnya, semoga sempat. Nah, ini masih ada nomor 42. Kalau ini biologi ya. Berikan satu contoh percobaan hukum 1 Newton secara singkat. Mengapa itu hukum 1 Newton ya? Oke, ini kalau paling gampang sih gini ya. Kita taruh benda. Kita taruh di atas kertas gitu ya. Gelas gitu ya. Kemudian kita tarik dengan cepat, berarti itu artinya memberikan perubahan yang cepat. Maka gelas akan tetap di tempatnya. Kenapa? Hukum 1 Newton. Gelas itu di gelas mempertahankan keadaannya yang diam. Makanya dia pengen tetap di tempatnya. Itulah kenapa dia hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Terus yang nomor 43. Tuas lagi, tuas kelas 1 ya. Di sini ketahui titik beban sama kuasa terpisah 140 cm, udah ada 40 di sini. Tentu saja ini adalah 100. Dari mana? Ya 140 kurangi 40 supaya totalnya sama ya. Hitung gaya kuasa, km dulu lah. km itu lengan kuasa bagi lengan beban. Berarti 100 dibagi 40. Coret, 0-nya juga coret, 10 bagi 4. Mau 2,5 juga boleh lah ya. Tapi mau 5/2 juga nggak apa-apa. Gaya kuasa berat dibagi km. Beratnya itu udah ada di situ digambar 250 Newton dibagi 5/2 alias sama dengan 250 Newton kali 2/5. Ini coret nih 25 sama 5. Berarti 50 kali 2 ya, 100 Newton. Nah, kita tiba di soal terakhir fisika. Hidrolik lagi. F1 lagi. Berarti saya akan pakai rumus langsung aja karena ini satuannya udah sama, nanti bisa diabaikan. Kendaraannya 15.000 Newton. Sama lah F1 saya pakai rumus langsung aja ya. A1 per A2 dibagi F2. Asalnya dari mana? Ya tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A1-nya pindah ke sana jadi bentuk perkalian gitu loh ya. Yuk masuklah. A1 40. Satuannya sama, berarti nanti hilang ya, nggak usah ditulis. Bagi 200 dikalikan 15.000 Newton. Ini habis 4 sama 20 masing-masing bagi 4 jadi 1/5. 1/5 kali 15.000 Newton. Berarti ketemunya 3.000 Newton. Yaudah deh, segini dulu. Nanti pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan bisa lanjut kita ke biologi. Selamat berlatih, sampai ketemu lagi.